Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran untuk pembelajaran guru agar dalam proses pembelajaran tersebut dapat menarik ataupun menyenangkan bagi siswa. Kemudian di sini saya akan mengambil dua indikator dalam media pembelajaran tersebut. Yang pertama, ada user interface ataupun tampilan. Nah, pada user interface ini atau tampilan, kita dapat melihat dari penampilan ataupun mudah digunakan. Nah, jadi dalam user interface tersebut, apabila ada suatu siswa dalam menggunakan website tersebut tidak kebingungan dalam penggunaan fitur yang ada di dalamnya ataupun materi yang lainnya. Kemudian yang kedua ada fitur yang dibutuhkan. Nah, pada fitur yang dibutuhkan ini kira-kira dalam proses pembelajaran tersebut sudah memenuhi apa belum. Kemudian saya akan menjelaskan dalam media pembelajaran WordWall.net. Yang saya suka pada WordWall ini adalah kita dapat menggunakan WordWall ini tanpa menggunakan akun ataupun create akun. Jadi pada proses media pembelajaran tersebut ini kita dapat menggunakan secara langsung tanpa mengkreatkan akun tersebut. Dalam proses pembelajaran tersebut kita akan diselingi sebagai permainan. Nah, pada proses tersebut akan memudahkan guru ataupun pengguna untuk sebuah proses pembelajaran. Nah, dari segi user interface ataupun tampilan, dari tampilannya sendiri kita dapat melihat di sini ada beranda, fitur, kemudian komunitas, dan ada aktivitas saya, lalu hasil saya. Kemudian di sini kita dapat membuat aktivitas apa sih yang mau kita gunakan untuk dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang pertama ada fitur-fitur yaitu beranda. Nah, di tampilan beranda sendiri, tampilan berandanya menurut saya ini merupakan yang sangat mudah dan tidak asing bagi kita semua. Kemudian kita bisa pada tampilan aktivitas saya. Nah, di tampilan aktivitas saya ini kita dapat membuat apa sih aktivitas yang akan kita jalani nanti. Nah, di sini sebagai contoh, ini adalah aktivitas yang akan kita gunakan. Nah, pada aktivitas ini kita dapat mengganti template ataupun permainan yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Sebagai contoh, ini kan permainan pencocokan. Kemudian ada teka-teki silang, kemudian ada kuis dan pengejaran dalam labirin. Langsung saja kita dapat mencoba sebagai contoh. Ini adalah permainan pencocokan. Nah, ini adalah fitur atau tampilan dari permainan pencocokan. Di sini kita dapat menarik beberapa game agar disesuaikan dengan aktivitas. Di sini juga ada acuan waktu yang dapat sebagai acuan seberapa lama kita dalam mengerjakan tersebut. Apabila kita sudah melakukan aktivitas tersebut, kita dapat mengirim jawaban. Nah, apabila sudah terkirim jawaban, maka hasil yang akan ditampilkan adalah ini. Kemudian kita dapat menampilkan jawaban ataupun dapat memulai permainan kembali. Pada tampilan yang lainnya yaitu komunitas. Nah, di komunitas ini memungkinkan kita untuk mencari game oleh pengguna lain. Karena apabila kita dalam posisi yang mendadak ataupun belum sempat membuat materi, nah di sini kita dapat menuliskan kata kuncinya. Nah, di situ akan muncul beberapa permainan
yang akan kita gunakan. Maka dari tampilan atau template permainan tersebut kita dapat menggunakannya secara langsung untuk materi. Nah, di situ kita dapat mengeditnya kembali sesuai kebutuhan apa sih yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian apabila kita sudah melakukan sebuah aktivitas, kita dapat ke dalam hasil saya. Nah, di hasil saya ini merupakan sebuah fitur ataupun folder agar dari proses pembelajaran tersebut ada progres. Bisa dikatakan ini adalah progres dari siswa tersebut. Nah, di sini dalam proses pembelajarannya sendiri kita dapat menaikkan level. Menaikkannya levelnya juga ada yang gratis ataupun ada yang berbayar. Mungkin itu saja kurang lebihnya dari fitur-fitur Wordwall yang dapat kita gunakan. Kemudian ini juga beberapa template yang dapat kita gunakan sebagai acuan untuk membuat materi-materi yang lebih interaktif, kemudian lebih menarik untuk dapat digunakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah perkataan ataupun kurangnya dalam penyampaian pada video kali ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.